Horas Indonesia, kami kembali berbincang dengan Martin Lucas Simanjuntak, pengacara muda, pemberani. Beberapa waktu lalu kita berbincang tema tentang bagaimana dia kemudian memilih terpanggil menjadi seorang pengacara. Ini kali kita berbincang tentang toleransi, moderasi beragama. Di akhir-akhir ini kita merasa toleransi Indonesia harus didengungkan kembali karena beberapa kejadian. Horas Lai, Martin. Horas. Senang berjumpa dengan Lai. Senang juga berjumpa dengan Lai. Karena Lai sibuk. Umpan gaul. Ya, kemana-mana saya lihat. Waduh, saya perhatiin di media sosialnya sebagai pengacara muda, kemana-mana Lai. Siap. Lai, tentang toleransi ini, apa yang terpikir di benak Lai melihat kondisi kita hari ini sekarang? Ternyata kita belum siap secara merdeka bertoleransi. Ya. Padahal banyak tokoh kita yang sudah mendengungkan begitu. Jadi kalau kita mengucap kata toleransi ataupun mengingat kata toleransi, kita jangan pernah melupakan sejarah. 1928 ya, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. Ya. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa tidak ada NKRI kalau tidak ada Nusantara. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada setiap kelompok-kelompok ataupun suku bangsa yang ada di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada suku Aceh, ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Melayu, ada Lampung, Jawa dengan banyak instrumen-instrumen suku-sukunya ya. Ya. Ada NTT, NTB, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kita ini bersatu dengan semangat Sumpah Pemuda. Ya. Kita membuat suatu komitmen bahwa kita akan mempersiapkan satu nusa, satu bangsa, dan satu negara. Ya. Nah, cuman yang menjadi persoalan sekarang, kemana orang-orang yang mengajar, kemana para pemimpin ini sekarang? Apakah mereka semuanya lupa untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika? Yang jadi persoalannya sekarang di beberapa daerah ya, nanti boleh lihat di survei Setara Institut atau survei-survei lembaga ini ya, kerukunan yang lain. Di beberapa daerah itu masyarakatnya masih banyak yang belum cerdas. Kenapa saya bilang belum cerdas? Karena dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 seluruh warga negara Indonesia itu harus dicerdaskan. Namun sayangnya memang masih ada yang beberapa belum cerdas dan belum bisa memahami secara keseluruhan apa sih yang disebut dengan Indonesia itu, dengan dasar-dasarnya, sehingga mereka ini hanya melihat satu kehidupan melalui satu sudut pandang, bahwa mereka ya yang benar adalah sesuai iman saya, ataupun yang benar adalah sesuai dengan tafsir iman saya, yang lain salah, sehingga karena mereka salah, mereka tidak punya hak untuk menjalankan keyakinannya di daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang salah, keliru. Tidak cerdas karena apa? Karena dikompori dan diprovokasi oleh orang-orang yang memang sudah cerdas tapi suka orang nggak cerdas. Kenapa? Karena semakin banyak yang tidak cerdas, ujung-ujungnya akan menguntungkan kelompok ataupun suatu pemahaman ideologis dalam suatu kontestasi, dalam suatu pemilu. Itu yang saya lihat akar permasalahannya, Lehojot. Sehingga setiap ada sesuatu hal yang baru ya, khususnya hal-hal yang memang belum mereka pahami secara ilmu agama maupun ilmu negara, ini selalu dianggap menyimpang nih. Itu permasalahannya. Padahal kalau kita berbicara semangat persatuan, segala sesuatu yang positif, baik yang diajarkan oleh agama maupun yang tidak diajarkan, apabila dikontekstualisasi itu bisa nyambung. Seperti contoh begini, dalam wawancara saya bersama Pak Heri Christian dengan salah satu mantan uskup ya di Perancis dulu, namanya Uskup Jacques Galliot. Saya sempat wawancara 2021 di channel Iman Kristen Indonesia Menjawab. Dia mengatakan begini, apa yang disebut dengan toleransi, apa yang disebut dengan unity, persatuan, apa yang disebut dengan kemajuan suatu bangsa. Saya kutip kata-katanya
pastor ataupun mantan pastor Jacques Gayot, dia mengatakan begini, suatu bangsa dapat dinyatakan toleran ataupun maju apabila kelompok besar dalam bangsa tersebut dapat mengakomodir perbedaan dan dapat melindungi hak-hak kelompok kecil yang ada di negara tersebut. Itulah negara yang bisa dianggap maju, negara yang bisa dianggap cerdas, dan negara yang dapat mengakomodir nilai-nilai persatuan. Nah, itu menurut Jacques Gayot. Di Indonesia ini banyak pemimpin-pemimpin yang dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, saya pikir ya, karena saya yakin seluruh agama itu mengajarkan kebaikan. Seperti contoh begini. Dalam Piagam Madinah ya, di agama Islam itu juga diajarkan semangat persatuan. Di dalam kata-kata dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan begini, ini kata-katanya luar biasa. Saya seorang Kristen, tapi saya suka baca itu. Karena menurut saya yang namanya ilmu, mau ilmu agama yang tidak saya yakini, selagi itu positif, saya pelajari itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, siapa yang bukan saudaramu dalam seiman, dia adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini kata-kata luar biasa. Ini sejalan dengan perintah Tuhan saya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nggak ada di situ dibilang kasihlah temanmu, ataupun kasihlah sahabatmu, ataupun kasihlah saudaramu. Nggak ada. Kasihlah sama manusia. Sesama manusia harus saling mengasihi. Nah, ini yang terkadang menjadi satu prinsip hidup saya, bahwa kita harus mengasihi semuanya, terlepas dari latar belakang perbedaan. Karena dua aja titik temunya. Kalau nggak kasih sesama manusia tadi, kalau seiman ya berarti sesuai dengan nilai-nilai iman saya. Kalau enggak ya kita mengasihi dia sesama manusia, karena memang negara ini mengharuskan demikian. Kan sila kedua kita kan kemanusiaan yang adil terhadap persatuan Indonesia. Itu penting. Nah, sayangnya di zaman-zaman saat ini ya, banyak yang karena kepentingan politik, dan mereka-mereka ini senang gitu loh, rakyat tidak cerdas. Nah, ini yang lagi sekarang kita upayakan, kita kasih pemaparan baik di sosial media, baik di pemberitaan, baik melalui bantuan hukum kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang. Saya berikan bantuan secara cuma-cuma dengan tim. Itu tujuannya untuk itu, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa terkadang mungkin ada orang-orang tertentu yang melakukan provokasi dan memelintir persepsi dari orang-orang tertentu di satu daerah, bahwa contoh nih, orang Kristen tuh mereka baik kalau ada maunya loh. Itu kita buktikan, nggak ada saya pernah bantu orang di luar iman saya dengan tujuan supaya mereka pindah agama, nggak. Karena yang paling penting itu bukan identitas KTP dia, yang paling penting adalah spirit dia. Kalau menurut saya, dengan saya memberikan bantuan hukum kepada dia, setidaknya saya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa kalau ada orang yang mengajarkan tidak benar mengenai perilaku kami, itu tidak seperti itu. Dan kalaupun ada orang, seperti contoh nih, saya mau bela salah satu petugas PPSU di daerah Kelapa Gading. Jadi pada saat dia datang ke kantor ini, dia satu hal yang dia khawatirkan, ternyata pelakunya itu satu suku dan satu keyakinan pula. Saya bilang sama bapak ini, nggak ada urusan itu pak. Selagi bapak benar memang punya bukti, saya akan bela bapak. Dan jangan bapak nanti anggap bahwa sorry ya, yang satu suku sama saya, satu iman saya, kebanyakan seperti dia cara berpikirnya. Karena memang yang namanya pemikiran koruptif, pemikiran jahat itu tidak dibatasi dengan keyakinan. Karena itu datangnya dari mana? Datang dari iblis. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Itulah firman Tuhan kita. Jadi ini tidak hanya menyerang kepada anak-anak yang tidak mempercayai firman Tuhan. Dalam prakteknya anak-anak yang mempercayai firman Tuhan juga dicobain yang masih di sini. Yang kita lihat sekarang kan toleransi di budaya mudah, toleransi di gender, di ranah apapun selain agama itu yang sensitif. Bertoleransi di agama, berbeda agama. Intinya kan esensinya iman di situ. Padahal toleransi dalam iman juga, kita nggak bertoleransi iman kita tukarkan. Iman kan prinsip personal. Tapi kalau bertoleransi dalam agama, kita memberi ruang untuk orang mempercaya yang dia yakini begitu. Sekarang ini kan kita merasa yang mayoritas kita sebut tadi tidak banyak yang mengayomi, justru karena mayoritas itu yang menjadi patron sekarang begitu. Harus sesuai dengan yang mayoritas itu.
Jadi yang minoritas harus mengikuti yang mayoritas. Bagaimana dari sisi hukum kita melihat ini? Hak untuk berkeyakinan, hak untuk menjalankan keyakinan itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Itu turunannya juga ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Jelas di situ. Nah, sayangnya ya, para elit di atas ini menganggap bahwa superiority keyakinan mereka itu lebih penting daripada nilai-nilai persatuan. Nah, ini yang saya anggap ya sangat mengecewakan dan sangat mengkerdilkan nilai-nilai persatuan kita manakala terjadi kegiatan-kegiatan intoleran. Justru seharusnya ya pelindung kita lah, kita bilang. Kenapa kita bilang pelindung? Karena tadi kalau kita gunakan teorinya Pastor Jacques Gayot, harusnya ketika terjadi hal tersebut yang menjadi speaker pertama adalah orang-orang yang dalam jumlah besar ini. Nah, sayangnya mungkin mereka pun ragu-ragu karena akan dianggap tidak mempraktekkan nilai-nilai keyakinan mereka. Padahal kalau kita lihat beberapa literatur dan juga sumber primer mereka sendiri tadi mengenai Piagam Madinah segala macam, itu kan jelas ya bahwa yang sedang berkuasa itu harus bisa mengayomi yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu merujuk tadi kepada kebebasan berkeyakinan, terus kebebasan untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan, dan ditafsir ulang hanya dengan peraturan bersama dua menteri nomor 9 dan 10 kalau nggak salah itu ya, mengenai izin mendirikan rumah ibadah, yang walaupun di dalam peraturan menteri tersebut dikatakan bahwa rumah doa itu tidak perlu pakai izin, yang perlu dipakai izin itu adalah rumah ibadah, dan rumah ibadah dan rumah doa itu beda. Kalau rumah doa itu bukan untuk ibadah setiap minggu, tapi untuk berdoa, bisa digunakan untuk berdoa, bisa digunakan untuk memuji nama Tuhan. Kalau misalkan di Muslim mungkin itu musola gitu kali ya. Nah, atau langgar lah ya. Iya. Nah, cuman peraturan bersama Menteri 9 dan 10 ini dijadikan license bagi beberapa kelompok ataupun masyarakat yang belum cerdas ini. Saya nggak bilang ini hanya dalam satu kelompok loh. Karena di daerah-daerah yang kantong Kristen juga ada yang pakai ini masalahnya nih. Buat menyerang interdominasi yang sedang membuka tempat ibadah baru. Nah, makanya ini PR-nya PGI ini. Dipakai juga. Bahkan kadang-kadang mereka kalau di daerah-daerah urban ya, kayak contoh di Bekasi gitu ya, ini kami ada pertemuan nih, meng-hire kelompok-kelompok intoleran untuk membatasi supaya jangan ada itu tempat ibadah gereja yang sedang berkembang. Nah, maksud saya ternyata masalahnya tidak sesimpel antara satu dan dua kelompok. Ternyata ada juga satu kelompok yang di dalamnya ini juga menikmati. Alasannya apa? Yang tentunya mungkin karena dianggap sebagai kompetitor. Nah, oleh karena itu, saya nggak terlalu concern lah mengenai alasan-alasan yang kompetitor tadi. Saya lebih concern itu kalau ini terjadi secara natural, secara alamiah. Karena makin marak nih. Di Sumatera Utara sendiri sekarang kan ada 3 atau 4 itu. Kemarin ada lagi di daerah Tanjung Merawa ya. Dan kebetulan itu salah satu aktivis yang selalu mengawal ataupun melindungi para jemaat itu aparat saya, namanya Deddy Maurits. Dia ketua MUKI Sumatera Utara atau Medan gitu, sama salah satu anggota partai PSI. Nah, ini seharusnya ya yang maju paling depan itu bukan hanya orang-orang yang dalam tanda petik dizolimi. Justru orang-orang yang merepresentasikan kelompok besar ini harus pasang badan kalau memang mereka menganggap bahwa ya persatuan di Indonesia ini penting. Supaya jangan ada tendensi begini. Kita bersatu hanya untuk dieksploitasi gitu loh. Ketika sudah bersatu, hak-hak kami tidak setara dengan hak-hak yang kelompok yang besar. Kalau nanti pikirannya seperti itu, mohon maaf ya, Lehojot ya, ini kita perlu jujur. Secara jumlah populasi mungkin kita kalah, ya, kuantitas. Tapi kalau secara kualitas belum tentu, Lehojot. Secara pemikiran, secara etos kerja, secara wilayah. Nah, jangan sampai nanti orang-orang berpikir, waduh, saya menyesal ini dulu nenek moyang saya ikut bergabung. Karena ujungnya akan ke situ ketika negara ataupun kelompok yang lebih besar ini tidak memperhatikan hak-hak kelompok kecil yang seharusnya diayomi gitu loh. Yang menurut survei kalau nggak salah sudah 20% ya kita ya, kalau digabung semua itu.
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga mungkin aliran-aliran yang mirip dengan masyarakat kelompok besar tapi tidak diakui gitu loh. Itu kalau nggak salah ada 20%-an. Nah, kan sangat sayang sekali kalau segala suatu hal itu harus ditafsir dengan tafsir tunggal dan dibatasi gitu hak mereka. Nah, makanya kalau saya sih berharap ya negara itu ambil peran lah. Ya, dulu kan juga Pak Jokowi janji tuh tahun 2013 melalui Prof. Busdah Mulia. Salah satu alasan saya dulu pilih Pak Jokowi, di samping kesederhanaannya beliau, dia juga pernah menjanjikan kalau saya jadi presiden saya cabut itu peraturan bersama 2 menteri nomor 9 dan 10. Tapi sampai sekarang ini belum dicabut juga. Nah, makanya minimal kalau nggak dicabut ya dibuatlah peraturan baru yang membatalkan peraturan tersebut dengan ketentuan yang lebih komprehensif. Saya paham memang segala sesuatunya harus adil dalam artian begini. Ya, kita tidak boleh juga memanfaatkan undang-undang untuk menjalankan agenda di belakang layar kita. Nah, cuman kalau kita untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan kita pun dilarang dengan alasan-alasan yang licik ya seperti dituduh kristenisasi, menurut saya ini tidak akan membuat negara Indonesia lebih maju. Karena mereka butuh kita, kita pun butuh mereka. Oleh karena itu, kita bersatu dalam satu nusa dan satu bangsa dan satu negara ini. Kalau kita saling curiga, nggak akan pernah maju kita nanti. Yang lagi viral kan dibicarakan kan soal toleransi ini, ya saya sebutlah satu lembaga pendidikan yang sangat banyak disorot dan pimpinannya sekarang ditahan dan proses hukum. Saya sebut Al Zaitun. Al Zaitun itu di tempat pertama kita masuk, gerbang utamanya itu dibuat besar di gerbangnya itu pusat peradaban budaya, toleransi dan perdamaian. Kalau saya ingat di ungkapan Batak disebut mertua si buat damai. Dalam bahasa Indonesia di kitab suci disebutkan diberkatilah orang yang mau damai. Ini tidak banyak lembaga yang mengusung perdamaian begitu. Perdamaian itu kan tadi nilai-nilai toleransi, budaya dan kemajuan itu kan diakomodir di situ. Tetapi nyatanya sekarang ditolak dan terganggu banyak orang yang mayoritas kita sebutlah. Bagaimana kita melihat ini lah agar kita jangan fobia atas kerinduan untuk kita sama-sama duduk bersama untuk perdamaian begitu. Jadi gini, saya kebetulan satu suro itu diundang untuk hadir ke peringatan satu suro di Al Zaitun. Saya lihat semangatnya memang baik ya. Banyak bendera merah putih itu di dalam masjid yang besar itu Masjid Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin ya, rahmat bagi semesta. Terus digaungkan lagu Indonesia Raya, banyak lagu-lagu daerah. Saya lihat di sini nuansanya nuansa Indonesia, nuansa Nusantara dan nuansa persatuan. Dan banyak tokoh-tokoh yang diundang gitu ya, dari aliran kepercayaan, ada Bu Monique Richards juga yang sebagai pegiat budaya Israel ya, budaya Yahudi di Indonesia. Lalu ada ketua Katolik, PGI juga datang. Ada dari saudara-saudara kiai-kiai dari Muslim juga. Nah, acara-acara seperti ini kan sebenarnya bagus ya. Bisa membangkitkan kita punya ingatan dan juga pemahaman bahwa negara ini dibangun atas dasar persatuan, semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, ternyata tempat-tempat bersejarah di Zaitun sudah dari semenjak tahun 93 pada saat mereka mau membangun sekolah, konsepnya itu semangat membangun toleransi dan perdamaian. Saya pikir ini luar biasa. Karena kenapa? Siapa sih yang nggak setuju dengan toleransi dan perdamaian? Apakah ada orang di dunia ini yang tidak setuju dengan damai? Kalau ada orang yang tidak setuju dengan damai, saya pikir ini orang otaknya bermasalah. Mungkin dia dalam bahasa Inggrisnya mungkin lunatik gitu ya, kayak Adolf Hitler gitu, tidak suka damai. Jadi kalau ada orang mengusung perdamaian, ya tidak ada alasan untuk tidak setuju. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah toleransi. Karena menurut sebagian orang di dalam satu keyakinan, toleransi itu ada batas ataupun toleransi sesuai dengan keyakinan gitu ya. Walaupun beberapa cendekiawan dari kelompok tersebut juga mengatakan bahwa ada juga dalil yang berbeda. Karena masing-masing punya tafsirnya masing-masing. Nah, namun harus ada, kalau istilahnya itu harus ada hierarkisnya ditarik ke sumber primer. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan bahas begini.
Pak Panji saat ini bermasalah dengan hukum dan dianggap dikriminalisasi ya. Karena ada kata-katanya yang mengatakan itu kalau nggak salah ya, qala Rasulullah bil Quran bil Karim itu ya, dalam bahasa Arab itu ya. Yang saya tidak akan sampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi itu saya kutip dari situ. Nah, itu dianggap suatu problematika yang menurut orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang yang tertentu yang menganggap ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, agar diselesaikan secara hukum. Nah, namun bukan itu yang saya mau permasalahkan. Yang saya mau permasalahkan adalah hal-hal lain di luar yang disampaikan oleh Pak Panji. Menurut saya, ya, selaku saya sesama warga negara, saya beragama Kristen, itu sangat sejuk. Ya, seperti tadi kan semangat perdamaian. Terus beliau juga menyampaikan salam dalam perspektif budaya yang berbeda dari budaya Israel gitu, atau budaya Yahudi, Shalom Aleichem, yang artinya sebenarnya salam sejahtera bagi kita semua. Terus permasalahan di mana? Kalau menurut perspektif bangsa dan negara, nggak ada. Permasalahan ini mungkin dianggap suatu masalah oleh kelompok tertentu yang menganggap itu tidak biasa. Nah, ini maksudnya adalah perjuangan ya, dan juga persoalan jangka panjang supaya banyak lahir cendekiawan-cendekiawan baru yang jangan sampai takut gitu loh untuk memberikan pandangan-pandangan yang didasarkan dengan keilmuan ya. Jangan yang ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri saya juga nanti dikira nabi baru gitu kan. Supaya beberapa saudara kita itu tahu bahwa tidak hanya satu pemikiran loh cendekiawan itu ataupun ulama-ulama besar itu, banyak pemikiran yang lain. Nah, cuma memang di Indonesia kurang populer. Nah, apakah ketika ada satu pemuka agama yang menggunakan referensi dari ulama yang tidak populer itu sudah serta-merta melakukan perbuatan melawan hukum pidana? Nah, ini yang menarik menurut saya. Karena kalau saya kutip dari pendapatnya Bang Islah Barawi, ternyata yang disampaikan oleh Pak Panji itu pernah disampaikan juga oleh ulama-ulama yang di luar negeri. Dan bisa dirujuk gitu loh. Nah, kebetulan memang karena di Indonesia ada undang-undang penodaan agama, khususnya pasal 156A itu ya, yang sebenarnya tidak boleh dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 mengenai pencegahan penodaan agama, yang berlaku di pasal 1 sampai 3 bahwa apabila ada indikasi pengajaran sesat ataupun indikasi penodaan agama, lembaga ataupun orang tersebut haruslah ditegur dulu oleh Menteri Agama ataupun Jaksa Agung. Nah, ini kan belum dilakukan nih. Harus dilakukan dulu dong. Karena banyak pendapat ahli juga yang menyampaikan ya terhadap Pak Panji nih. Pak Panji nih secara subjektif dia Muslim. Apakah ada tendensi dia untuk menistakan agamanya sendiri? Nah, ini kan yang harusnya jadi salah satu tolak ukur juga, kecuali yang menyampaikan itu dari agama lain. Mungkin itu ada indikasi kuat terhadap pelecehan ya. Tapi ini kan karena dia meyakini bahwa ada referensi yang mengatakan seperti itu, dan dengan penjelasan yang sudah dijelaskan, niatnya bukan untuk menghina, tapi untuk merunut bahwa ya itu dari sumber primer disampaikan oleh utusannya gitu loh. Bukan untuk menodai, tapi untuk menjelaskan hierarkinya seperti apa. Nah, makanya yang disampaikan Pak Panji mengenai materi penodaan agama ini, itu haruslah dipisahkan dengan Al-Zaitun secara sehari-hari, dan apa yang dilakukan oleh Pak Panji di luar daripada apa yang disampaikan, yang dijadikan materi oleh penyidikan kepolisian. Itu saja menurut saya. Dari sisi hukum juga, apakah hanya bolong hukum di sini? Mungkin kita dapat pencerahan dari Lai Martin. Karena saya tahu ini kan terpublis dengan baik ini semua. Penetapan beliau jadi tersangka kemarin itu kan ada lembaga. Ya, kita sebut bahwa MUI diminta oleh penyidik untuk membuat fatwa. Artinya bukan jauh sebelumnya fatwa ini sudah ada, baru dianggap melanggar fatwa ini. Ini kan dibuat fatwa dulu baru tersangka. Jadi gini, dari segi hukum dan dari segi konflik kepentingan ya. Jadi gini, ini ada penjelasannya. Mengapa MUI dianggap memiliki kompetensi untuk mengeluarkan pendapat ataupun fatwa? Cuman kan karena dibikin fatwa, karena ada juga kata-kata fatwa Mahkamah Agung, itu terkesan itu suatu hal yang sudah pasti. Padahal sebenarnya fatwa itu pendapat, boleh digunakan, boleh tidak. Kebetulan Guntur Romli mengatakan begitu. Iya, itu kata-kata Guntur Romli. Nah, dan itu juga berlaku universal. Memang MUI ini salah satu organisasi ya, layaknya Muhammadiyah,
NU, ya, dan juga yang lain-lain persis ya, yang diakui oleh pemerintah, dan juga dalam sistem penegakan hukum itu seringkali dianggap ya mewakili ya ulama-ulama, sehingga fatwanya itu dapat dijadikan suatu pandangan yang objektif. Ya. Nggak salah juga Mabes Polri, karena di pasal 1 angka 28 mengenai apa yang disebut dengan ahli kan. Ahli itu adalah seseorang yang karena keahliannya ya dapat membuat suatu peristiwa tindak pidana menjadi lebih terang. Nah, namun yang jadi permasalahan sekarang adalah konflik kepentingan. Kenapa saya bilang konflik kepentingan? Karena yang dari awal menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prof Panji adalah suatu dugaan delik ya dari organisasi tersebut. Nah, makanya apakah ketika sedang berperkara ahli boleh subjektif gitu ya? Padahal kan kalau kita berbicara mengenai ahli itu tidak masuk kepada perkara, tapi keahliannya terkait dengan konten materi. Nah, cuman kan akhirnya ada konflik kepentingan karena secara kelembagaan memang mereka ada sesuatu gitu sama Pak Panji. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya ya, kalau saya boleh memberikan pendapat, ahli dalam agamanya ke depan dalam suatu delik seperti ini hendaklah dipilih secara profesional dan proporsional. Dan sebisa mungkin jangan ada yang konflik kepentingan, supaya pendapat keahliannya itu benar-benar pendapat keahlian sesuai dengan literatur ataupun sesuai dengan referensi yang benar-benar tidak memiliki kepentingan dengan ya lanjut atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu. Karena kalau misalkan ada unsur subjektivitas ya, ya kita semua tahu lah ya. Tapi ya apa yang dilakukan oleh Mabes dan apa yang diberikan oleh MUI itu sesuai dengan koridor hukum. Namun di luar dari hukum itu sendiri yang sebenarnya secara rasionalitas berpikir ya, tentunya kita akan berpikir dua kali. Ya, bagaimana pendapatnya tidak perbuatan pidana? Kan memang yang permasalahkan adalah lembaga tersebut. Nah, makanya saya pikir ahli-ahli mengenai agama Islam itu kan banyak. Makanya kalau saya ya pribadi ya, saya pilih yang netral supaya isinya itu memang benar-benar bisa menentukan nasib orang gitu loh. Ya. Karena kan kasihan juga udah umur 78 tahun ditahan pula ya. Yang sebenarnya secara undang-undang penahanan itu kan ada kata dapat di situ. Cuman kemarin saya lihat kenapa alasan ditahan karena tidak kooperatif ataupun diduga ingin menghilangkan barang bukti. Kalau masalah penodaan agama itu kan yang dipakai buktinya apa? Coba. Bukti video. Gimana mau dihilangkan video itu? Terus apa lagi? Saksi. Maksudnya saksi yang mana? Saksi yang ada di Zaitun atau saksi yang di luar Zaitun? Yeah. Karena video ini beredar, ya. Karena video ini sudah beredar, maka sekarang yang bisa memberikan kesaksian ini banyak banget, lah. Yeah. Bahkan orang dari Papua, orang dari Aceh itu nanti bisa memberikan kesaksian di depan persidangan. Karena konten ini tersebar. Yeah. Nah, kalau yang dimaksud ini, saya pikir nggak perlu lagi. Karena semua orang bisa memberikan kesaksian. Nah, cuma apakah kesaksian itu objektif atau tidak? Ya, balik lagi nanti. Semua itu diujinya di lembaga peradilan kita. Oleh karena itu saya berharap ya pengadilan sebagai benteng terakhir ya dalam perkara ini benar-benarlah nanti hakim yang dipilih itu hakim yang melihat perkara ini tidak berdasarkan sentimen. Pertama, karena ini ada hubungan dengan keyakinan ya. Yeah. Tidak karena sentimen. Yang kedua, tidak ada kepentingan dengan orang-orang ataupun yang ingin Pak Panji lolos ataupun yang ingin Pak Panji dihukum. Yang ketiga ya memang memiliki kemampuan secara ilmu hukum dan juga pengalaman dalam memutus perkara itu yang sudah sangat dibanggakan loh. Supaya kalaupun nanti ternyata harus dihukum ya, secara kepercayaan kita percaya bahwa memang hakim yang memeriksa dan mengadili itu sudah punya kredibilitas. Ataupun kalaupun memang nanti Pak Panji lepas atau bebas, ya sebaliknya orang yang menganggap bahwa perbuatan Pak Panji itu salah harus legowo juga. Jangan juga nanti marah-marah kan, bilang wah hukum ini gak adil. Di Indonesia ternyata penodaan agama itu bisa dibebaskan. Nggak boleh begitu juga. Saya ingat ungkapan lain, semua keadilan, semua
kebenaran itu juga harus diperjuangkan. Dengan berjuang, kita berharap ada titik bahwa tadi puncaknya di pengadilan itu kan kita menemukan keadilan. Tapi bagaimana juga kita merespon di kitab suci juga menyebutkan di pengadilan itu juga kita tidak akan temukan keadilan begitu. Di bawah langit ya, di bawah langit di tempat mencari keadilan justru disitulah tidak ada keadilan. Itu aduh saya lupa. Di Pengkhotbah itu ya. Pengkhotbah ya. Pengkhotbah. Ya terkadang itu terjadi, tapi terkadang tidak. Di kasus Joshua kita dapat keadilan. Di kasus yang lain kita nggak dapat keadilan. Apa yang membedakan? Perjuangan dan juga ketetapan dari sang ilahi tersebut. Karena kalaupun kita tidak dapat keadilan sekarang, mungkin kita akan dapat keadilan di kesempatan yang berikutnya. Mungkin akan dapat lagi kesempatan yang berikutnya. Atau mungkin kita tidak akan dapat keadilan. Tapi esensinya yang paling penting adalah kita berjuang, kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik buat kita. Itu aja udah. Hasilnya seperti apa, itulah nanti ketetapan ataupun hal-hal yang mungkin diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengingatkan bahwa tidak selamanya kita itu diberikan kemenangan. Mungkin terakhir lah, sebagai pengacara, apa dari sisi pembelaan menurut Lai kurang karena sudah ada pengacara beberapa tim ini, tapi belum secara pribadi karena kita Suara Tapian juga sering membuat konten tentang hal itu, kita tahu persis tidak terlalu sinergi pembelaan ini. Apa yang bisa kita beri gagasan bahwa ini banyak hal yang bisa diperjuangkan pengacara begitu. Yang pertama begini ya, ini kan kasusnya banyak ya. Bukan hanya penodaan agama, tapi ada dugaan TPPU, ada dugaan penyerobotan lahan kalau nggak salah, dan dugaan-dugaan yang lain. Apapun itu, ini PR-nya besar buat rekan-rekan saya yang saya hormati, baik yang senior maupun junior, maupun tim bantuan hukum yang ada di belakangnya juga, yang setiap hari ya selalu memberikan dedikasi yang terbaik lah. Nah kalau kurang sih menurut saya enggak. Namun apakah ada yang belum maksimal? Ya saya pikir semuanya akan bisa dilalui kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin ini semua rekan-rekan saya pasti bekerja dengan sungguh-sungguh, khususnya abang kita itu ya, si Bang Hendra Effendi ya. Nah namun dalam persiapan untuk persidangan nanti, karena ini kan sudah ditahan ya, kalau saya lihat kan pasalnya ada pasal 14 ayat 1 tuh. Nah ini lagi ditarik-tarik ke pemberitaan bohong. Masa dugaan penodaan agama dibuat kebohongan juga kan. Nah ini maksud saya, inilah salah satu dalam tanda petik ya, dalam kasus Rocky Gerung juga kan ya, menghina presiden atau menghina person itu bisa ditarik juga ke pemberitaan bohong. Ini kan apa sih kita hukum kita ini? Nah ini yang ke depan, saya berharap nanti ada kesempatan kita bisa membatasi kewenangan adjudikasi dari penyidik ini gitu loh, untuk menerapkan pasal. Gak boleh ini melanggar hak asasi manusia loh. Karena kan gini, sebenarnya kalau kita merujuk ke pasal 27 atau 29 KUHP ya, mengenai batas penahanan, ketika seseorang hanya di bawah 9 tahun, maka batas penahanan itu maksimum 60 hari, 20 plus 40. Kalau tidak menemukan bukti, tutup, lepas itu. Nah kan sekarang kan karena ada keraguan-keraguan, secara waktu mereka tidak bisa melengkapi bukti, dibuatlah pasal yang ancamannya lebih tinggi gitu loh. Jadi 10 tahun kan tuh. Sehingga ada alasan untuk menambah waktu penahanan 30 plus 30. Nah ini kan menurut saya aneh gitu loh. Walaupun mau kembali lagi, kalau mau dicari-cari, kalau mau digenapi, semua unsur pasal bisa dikontekstualisasi lah. Cuma apakah itu adil? Menurut saya ya, menurut saya yang disebut dengan keadilan itu dimulai bukan dalam putusan pengadilan, bukan dari proses pemeriksaan pengadilan, tapi dimulai dari terlapor ini dilaporkan, ataupun dimulai dari pelapor ini melaporkan. Jadi, nah, siapa yang bisa jadi wasitnya? Ya para penegak hukum. Nah makanya ketika wasit sudah dalam tanda petik mungkin saja ikut-ikutan, di sini yang bahaya. Makanya kalau saya boleh berharap ya, ke depan ini akan jadi konsentrasi kita yang ke depan, supaya dalam KUHP yang baru bisa diatur dalam menerapkan pasal di awal itu tidak boleh semena-mena. Karena kepastian hukum itu diawali dari situ. Nah pesan saya kepada teman-teman, saya yakin kalau kita yakini bahwa apa yang kita lakukan benar,
kita kuasai seluruh materi, kita juga tidak pernah mempedulikan suara-suara sumbang ya, selagi memang itu tujuan kita untuk berprofesi, pasti teman-teman akan menemukan suatu konsep pembelaan yang dapat menguntungkan bagi klien, dalam hal ini ada Pak Panji, sehingga nanti Pak Panji itu bisa dapat keadilan. Karena seandainya pun Pak Panji salah ya nanti ya, kan tetap wajib dibela dan tidak boleh dipersalahkan atas apa yang tidak dilakukan. Di situ adalah tugas advokat. Nah, untuk itu saya beri dukungan kepada mereka, walaupun saya tidak ada dalam kuasa. Saya yakin bahwa mereka pasti bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, sehingga Pak Panji bisa mendapatkan keadilan. Seandainya pun dalam keadilan itu beliau divonis bersalah. Itu aja dah. Baik, terima kasih Martin. Demikian bincang-bincang kami dengan Martin Lucas Simanjuntak Moyate. Horas. Horas.